Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Melalui video ini, kita akan memahami apa arti demokrasi di era modern, bagaimana keterbukaan informasi mempengaruhi kehidupan bernegara, dan seperti apa perilaku demokratis yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital seperti sekarang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nantinya kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap demokratis berdasarkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam era keterbukaan informasi melalui diskusi kelas dan praktik penggunaan media digital secara konsisten dan bertanggung jawab. Pernahkah kalian menyadari bagaimana satu unggahan di media sosial bisa mengubah arah pembicaraan publik, bahkan mempengaruhi kebijakan negara? Ya, di era keterbukaan informasi, media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok bukan hanya tempat berbagi foto ataupun hiburan, tetapi juga menjadi ruang publik baru bagi praktik demokrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Sri Lestari Samosir, seorang dosen Universitas Negeri Malang dalam artikelnya di kumparan.com berjudul Dari Instagram ke Demokrasi, kini media sosial telah menjadi wadah bagi jutaan warga untuk menyuarakan opini, memperjuangkan keadilan, dan mengawasi kekuasaan. Unggahan sederhana seseorang bisa mengguncangkan opini publik. Contohnya ketika seorang aktivis menulis, "Urusan saya dan TNI sudah selesai" di Instagram, pesan itu tak hanya bersifat pribadi, tapi juga mencerminkan bagaimana narasi politik bisa bergeser karena interaksi digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi kini hidup bukan hanya di ruang sidang atau media konvensional, tapi juga di timeline kita. Masyarakat tak lagi pasif, mereka bisa ikut membahas isu-isu publik seperti kebijakan pemerintah, pelecehan seksual, atau konflik sipil secara terbuka dan spontan di dunia maya. Anak-anak, seperti yang kita tahu, kebebasan berpendapat adalah salah satu ciri utama negara demokrasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, penting untuk diingat, kebebasan itu tidak bersifat mutlak anak-anak. Kita tetap harus taat pada hukum dan norma yang berlaku. Nah, di era keterbukaan informasi, kemajuan teknologi dan komunikasi membuat arus informasi begitu cepat menyebar. Hal ini membawa manfaat besar tetapi juga tantangan, yang mana bagaimana kita bisa tetap bijak menyikapi informasi yang kita terima dan kita bagikan. Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi. Pemerintah yang demokratis harus transparan dan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Melalui keterbukaan, rakyat dapat mengawasi kebijakan pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tanpa keterbukaan, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Keterbukaan membuat masyarakat merasa dihargai dan dipercaya, sementara pemerintah juga bisa lebih akuntabel dan efisien. Selanjutnya, sebagai warga negara, kita memiliki beberapa hak dalam keterbukaan informasi publik. Kita berhak untuk mendapatkan informasi publik dari sumber manapun, memohon informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memanfaatkan informasi publik untuk kepentingan umum, dan juga menghadiri kegiatan publik yang bersifat terbuka. Hak-hak ini memungkinkan masyarakat ikut terlibat aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.
Nah, di era keterbukaan informasi, perilaku demokratis tidak hanya terlihat dalam kegiatan politik atau pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh sikap demokratis yang bisa kita lakukan antara lain yang pertama, diskusi kelompok dan musyawarah untuk mencari solusi bersama. Lalu mengikuti rapat OSIS atau rapat kelas dengan aktif dan sopan. Ada juga mengemukakan pendapat di media sosial dengan santun tanpa ujaran kebencian atau hoaks, dan juga ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti atau kegiatan pemuda. Nah, perilaku-perilaku ini menunjukkan bahwa kita memahami makna demokrasi bukan hanya sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai cara hidup bersama yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kesetaraan, dan tanggung jawab. Dari pembahasan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik apabila disertai keterbukaan informasi dan partisipasi aktif warga negara. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi publik, tetapi juga wajib bertanggung jawab serta menghormati hukum dan etika dalam menyampaikannya. Dengan bersikap bijak, transparan, dan menghargai perbedaan, kita membantu mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang sehat sesuai dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak, materi tadi Ibu sampaikan sebagai pengantar untuk kalian selanjutnya berkelompok dan mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Terima kasih dan selamat mengerjakan anak-anak.